Halo guys, balik lagi di ngevlog. Kita mau bahas 5 kelebihan dan kekurangan. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Setiap ada kekurangan belum tentu ada kelebihan. Ini adalah Honda Brio Satya, which is Brio murah ya, LCGC, low cost green car, mobil yang disubsidi sama pemerintah. Tapi kita pengen tahu kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja. Langsung aja, nggak usah banyak babi bu. Anyway, yang gue omongin adalah murni dari pendapat gue sebagai orang awam, warga plus 62. Tidak dibayar, tidak di endorse, tidak diapa-apain. Jadi yang gue omongin pasti bener. Belum tentu bener sih, tapi maksudnya jujur. Karena gue nggak dibayar. Kalau dibayar mungkin gue bisa aja bohong. Kalau nggak dibayar ngapain gue harus bohong-bohong, iya nggak? Kelebihan yang pertama adalah karena mobil ini harganya murah. LCGC mah di bawah 200 juta, walaupun harga OTR-nya 202, tapi setelah dipotong diskon pasti di bawah 200 ya jadinya gitu ya. Jadi menurut gue masih worth it aja lah kalau teman-teman mau ambil mobil ini gitu, karena tadi harganya murah. Kelebihan yang kedua itu adalah karena mobil ini secara desain dia compact. Compact itu artinya buat ngebelah kayu itu kampak ya, kecil guys. Jadi enaknya pakai mobil compact teman-teman kalau jalan di perkotaan, karena mobil ini memang idealnya buat city car ya. City car itu mobilnya CCT, mobil perkotaan maksudnya. Jadi parkir gampang, selat slip juga enak. Kalau macet tuh mau putar balik dan lain-lain juga lebih mudah gitu sih. Itu kelebihan yang kedua dari mobil ini. Kelebihan yang ketiga ada di sini. Gua nggak usah buka kap mesinnya lah, dibuka juga lu pasti nggak bakalan ngerti. Tapi intinya di dalamnya situ tuh ada mesin. Mesinnya dipakai mesin 1200 cc 4 silinder, penggerak depan. Outputnya di 90 PS, 110 Nm. Mesinnya itu terkenal irit tapi kerasa bertenaga. Kenapa mesin kecil kok bisa dibilang bertenaga? Karena mobilnya bobotnya memang ringan ya, mobil compact, mobil kecil. Jadi dipakai lari di atas cepet pun mobil ini masih sanggup guys. Beneran, gue udah sering coba. Jadi dipakai di dalam kota buat irit-iritan, macet gitu, oke. Tidak membebani kantong. Tapi kalau mau seumpama dibawa lari gitu, mungkin lagi ngejar apalah gitu, ngejar masa depan mungkin atau apapun itu, bisa juga karena larinya bisa kencang juga gitu guys. Jadi ya mobil ini selain murah harganya, murah juga buat beli bensin ya. Bukankah itu yang diinginkan warga plus 62? Asik. Oke, itu tadi alasan ketiga ya. Alasan keempat yaitu karena secara desain mobil ini adalah desain dari selera sejuta umat. Makanya nggak aneh sih kalau mobil ini bisa jadi yang terlaris se-Indonesia tahun-tahun kemarin tuh. Bahkan ngalahin Avanza yang katanya mobil yang nggak bisa disalip. Setelah ada ini nggak berlaku tuh. Bahkan Avanza sekarang udah nggak jadi nomor 1 juga. Kalah sama Jenik. Jenik mahal bisa jadi nomor 1 penjualan. Gokil. Berarti ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja ya. Mobil mahal bisa jadi nomor 1 penjualan. Hebat. Nah ini dia nih guys, tampilannya di bagian belakang juga luas banget tuh. Model yang baru sekarang keren, belakangnya nggak dempak gitu ya. Jadi lebih menggembung, lebih bahenol, nelkom. Ya bagus lah. Jadi secara desain emang ini mobil long lasting. Karena kalau kita beli Honda emang yang kita beli tuh desainnya salah satunya ya yang terbesar. Setidaknya kesan pertamanya lah pasti dari desain, dan dari Honda biasanya nggak pernah gagal. Ini gue kayaknya megang kamera miring-miring begini, tapi ya sudahlah, gue nggak pakai tripod soalnya pakai handphone doang. Minimalis. Buat teman-teman yang punya pendapat lain juga silahkan aja ya dikomentarin, karena mungkin ada yang kurang dari gue atau ada yang salah, monggo, gue mah nggak baperan. Kelebihan yang selanjutnya adalah karena mobil ini secara handling enak. Kalau lu bandingin sama LCGC yang dari merek Toyota itu, inilah enak, handlingnya enak, terkenal kayak kakinya asik. Makanya mobil ini banyak banget dipakai buat jadi bahan modifan juga enak. Emang aslinya udah ganteng ya, terus dipakainya juga enak. Jadi orang ya banyak yang selera lah gitu. Tapi selain kelebihan gue mau sebutin juga kekurangan. Buat para penggibah mah ini yang ditunggu kalau kata gue mah. Tah sia. Oke, gue ganti tangan dulu, pegel. Nah gini aja.
Nih guys, kekurangan yang pertama, karena mobil ini adalah mobil murah LCGC, jadi sebenarnya sih harap dimaklum sih. Cuman memang ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Build quality-nya rendah guys, plastik-plastik, tidak ada kulit-kulit tuh. Ya, joknya juga bahan fabric full, modelnya biasa tipis juga. Ya walaupun tetap empuk-empuk aja sih, tapi ya terus dia modelnya juga poci ya. Pocong, nggak boleh sebutin, takut datang. Poci aja lah, mistis lah, jok mistis kita coba. Tapi gitu ya, plastik-plastik dashboard juga, walaupun banyak motif-motif ada karbon dan lain-lain, tapi tetap aja plastik gitu. Gitu guys. Terus karena mobilnya compact, pasti dimensinya juga nggak gede-gede banget gitu, jadi cenderung sempit. Ya sebenarnya mah dibandingin Suzuki Swift yang bukan LCGC ini lebih lega sih. Tapi ya namanya mobil kecil yang kita lihat di bagian belakangnya aja dah. Kuma. Tuh. Total untuk 5 orang penumpang lewat 3 headrest, sama di depan 2, jadi total 5 orang penumpang. Jadi buat orang Indonesia yang seneng bawa orang banyak, tetangga dibawa, semua dibawa, kelapa dibawa, jagung, singkong semuanya dibawa. Ini kurang cocok kalau butuh mobil gede mah beli HS. Ini mau untuk mobil dalam kota yang maksimal 5 orang penumpang, itu pun pasti 5 orang berasa banget. Kalau dipakai 4 orang lah maksimal masih enak tuh. Idealnya juga dipakai sendiri-sendiri, orang Indonesia mah keluarga banyak juga, 1 orang 1 mobil ya tajir sih. Terus kekurangan selanjutnya adalah ini nih. Teng. Transmisinya pakai CVT, walaupun sebenarnya CVT-nya enak nih di mobil ini menurut gua, karena daya tampungnya nggak banyak jadi nggak berat, mobilnya juga enteng. Pakai CVT tarikannya tetap kerasa sih, walaupun gua lebih suka yang automatic konvensional ya, durability-nya lebih bagus, tarikannya berasa. Tapi ini bisa bikin mobil tambah irit sih sebenarnya. Di Brio gua sih nggak terlalu masalahin ya, gua pribadi ya, tapi banyak yang bilang kenapa nggak automatic konvensional, tapi itu balik lagi ke selera. Dan Brio just info ya, menurut gua manualnya enak. Jadi kalau beli mobil manual kecil, beli Brio, enak, rekomendasi. Waduh, kalau gue nggak jualan ya, tapi kurang lebih begitu ya. Terus yang terakhir, kekurangannya adalah fiturnya minimalis. Ya wajar lah, speedometer juga bulat-bulatan kayak gitu tuh, kayak bola-bola. Terus head unit dia belum floating gitu ya. AC juga udah digital sih, tapi belum auto climate. Ya wajar lah, mobil LCGC ya. Tuh, standar lah semuanya. Tuh kaca juga yang biasa gitu, day night view sih, tapi masih yang biasa ya gitu. Ada kelebihan ada kekurangan. Buat teman-teman yang ngerasa ada yang kurang penjelasannya atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena masih suasana lebaran kali ini mah, atau udah lama ya. Pokoknya gitulah kelebihan dan kekurangan dari Brio LCGC. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.